Ih, orang itu ngapain sih ngemut permen sambil liatin aku? Dasar otak ngeres, emang aku cewek apaan? Sebenarnya aku cuma pura-pura buta agar memenangkan uang yang dijanjikan Ikhwan. Kan, udah kepala 4, masih jomblo aja. Ini, kamu mau nggak uang 5 juta? Hah? 5 juta? Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus bisa mendapatkan nomor 1 orang cewek. Aduh, 1 orang cewek ya? Iya, betul. Aku yakin kamu nggak akan bisa, Kang. Secara kamu kan perjaka tua. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Aduh, Rasain kamu. Kang, dasar otak ngeres. maksudnya apa Mbak? Loh, Kang. Kamu ini buta ya? Iya Mbak, jadi Mbak ya yang melempar ke arah permenku tadi? Iya, Kang, maaf. Aku kira kamu sengaja makan permen sambil lihat aku. Enggak lah Mbak, kebetulan aja aku makan permen menghadap kamu. Terus, permen kamu jadi kotor deh. Udah Mbak, nggak apa-apa, aku bisa beli lagi kok. Jangan-jangan aku ganti aja gimana? Udah Mbak, nggak usah. Tapi kalau diganti dengan cara lain nggak apa-apa kok. Ganti apa emangnya? Tolong anterin aku ke ujung jalan sana. Oh, boleh-boleh yuk. Udah sampai, Kang. Wah, makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Tapi ini dekat rumahku. Gimana kalau Kang mampir? Aduh, kalau sekarang nggak bisa itu Mbak. Gimana kalau aku minta nomormu aja? Hah? Nomor? Iya, jadi besok kalau aku mau mampir, aku hubungin kamu dulu. Oh, boleh-boleh. Mana HP-nya? Dah, ini. Makasih ya Mbak. Iya, Kang, sama-sama. Saya pulang dulu ya. Tapi tunggu dulu, sejak kapan orang buta bisa main HP? Kurang ajar, ternyata aku ditipu. Akhirnya aku mendapatkan nomor HP Mbak itu. Dengan begini, aku akan mendapatkan uang 5 juta dari Ikhwan. Apa ini? Terlalu sipit, gagal. Hah, jadi aku nggak diterima, Pak. Ya iyalah, aku itu butuh mata yang lebar. Hah, mata lebar, biar penglihatannya tajam. Hah, pas masuk kerja apaan ini? Sekarang giliranmu, Kang. Nah, ini nih yang aku cari. Jadi, aku diterima ya Pak? Ya Kang, kamu diterima. Nih, uang muka buat kamu. Wah, belum kerja aja udah dapat uang. Iya Kang, tapi setelah ini pekerjaanmu akan berat. Hah? Emang kerjaku apa ya Pak? Kamu cuma memata-mataiku dan menjaga aku ketika aku melintasi jalan pemuda sakti. Memangnya ada apa Pak di jalan itu? Setiap aku lewat jalan itu, aku habis ambil uang untuk menggaji karyawan-karyawanku. Tapi anehnya, uangku selalu hilang ketika aku melintasi pemuda sakti. Loh, uangku mana? Kalau begitu ceritanya, aku siap menjagamu Pak. Kalau begitu, ayo ikut aku pulang. Karena hanya itu jalan satu-satunya menuju ke rumahku. Baik-baik Pak. Aku harus memata-matai bosku dari jauh. Oh, jadi pencurinya punya ilmu menghilang. Saatnya aku beraksi. Aku adalah pemulung yang bisa melihat harga barang. Aku bayar sepatu itu 10 juta. Hah? 10 juta? Gampang. Loh, Kenapa nggak mau? aku tahu harga sepatu ini 100 juta. Oh gitu. Kalau dengan cara halus nggak bisa, aku akan merebutnya dengan paksa. Woi, tunggu. Kang, aku beli sepatunya 20 juta. Gampang. Aku nggak akan melepas sepatu ini. Hah? Gak mau melepas dengan harga 20 juta? Iya, karena aku tahu harga sepatu ini tuh 100 juta. Oh, jadi kamu mau aku rebut dengan paksa? Hah? Boleh. Nggak bisa lari kamu. Yang jelas, kami ini ingin sepatu itu. Tapi kenapa sih kalian berdua menginginkannya? Padahal kan sepatu ini butut. Dan kok bisa kenapa sepatu ini harganya 100 juta? Kang, kita ini sedang berlomba untuk mendapatkan warisan. Hah? Warisan? Iya. Kalian tahu kan, kalau kalian berdua ini adalah pengawal terbaikku. Jadi, aku akan mencari penerus perusahaanku dan memberi tantangan kepada kalian berdua. Tantangan? Apa bos? Kalian berdua harus memperebutkan kalung ini. Tapi ingat, aku hanya mencari satu orang yang terbaik. Jadi kita harus bersaing bos. Iya.
Makanya Kang, kita berjuang untuk menjadi yang terbaik. Oh, jadi kalian berdua menginginkan kalung ini? Iya betul. Coba serahkan. Tunggu dulu. Kalau begitu, kalian berdua akan saling menghabisi dong. Iya, karena hanya satu yang akan menjadi pemenang. Kalau begitu, aku rusak aja kalung ini, biar tidak ada yang saling menghabisi. Hah, jangan. Udah sampai Pak. Oh iya mas. Loh, Bapak itu kok nyelonong aja? Kan belum bayar. Pak, tunggu Pak. Bayar dulu. Bapak lupa ya kalau belum bayar? Enggak, saya nggak lupa kok. Kalau Bapak nggak lupa, kenapa Bapak nggak mau membayar mobil online saya? Ya pokoknya saya nggak membayar aja. Waduh, aku harus mengejar Bapak itu. Tolonglah Pak bayar. Nanti kalau nggak bayar, setoranku nunggak. Nah itu kan urusan kamu. Udah, jangan ikutin aku. Duh, gimana ini ya? Pokoknya aku harus nungguin Bapak itu sampai dia mau bayar. Kenapa pula perlu berpisah bila semua punya cinta dijual? Halo? Halo Wan, udah ada belum setorannya? Waduh, belum Bang Son, belum ada. Gimana sih kamu ini? Pokoknya aku gak mau tahu ya. Hari ini kamu harus bayar. Akan aku usahakan Bang, soalnya tadi itu ada penumpang yang gak mau bayar. Jadi sekarang ini aku masih menungguin orang itu untuk meminta bayaran. Halah, aku gak mau tahu ya urusanmu. Yang penting hari ini kamu tetap harus setoran. Iya iya Bang. Waduh, gimana ini? Lah itu dia Bapak tadi. Tunggu dulu Pak. Masih di sini rupanya kamu mas. Tolonglah Pak dibayar mobil online-nya. Kalau hari ini aku nggak bisa setoran, aku bisa celaka. Oke, tapi kamu anterin aku dulu ya. Iya iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak bayar dan aku bisa setoran. Loh, kok kesini sih? Ini kan dekat tempatnya Bang Son. Oh, bener kan? Bang Son ada di sini. Bisa gawat ini. Loh, itu kan mobilnya. Akhirnya datang juga. Bang Son, Udah gak sabar-sabasi. Sini, storin uangnya. bentar Bang. Uangnya belum dikasih sama penumpangnya. Terus mana penumpangnya? Mana? Mana? Halo Son. Hah? Kang Uban? Kenapa Son? Kamu kaget ya? Gimana Son? Bisa jemput aku nggak? Maaf Kang, gak bisa, mobilnya mogok. Ya udah nggak apa-apa. Tadi aku juga udah mesen mobil online kok. Oke Kang. Ini kan mobilku yang dibawa Son. Katanya mogok. Permisi Pak, Bapak yang pesan mobil online ya? Ya mas. Oh, jadi mobil yang disewakan Bang Son ini adalah milik kamu ya Pak? Iya mas, betul. Maaf Kang, semuanya bisa aku jelasin kok. Udah Son, gak usah repot-repot. Mulai sekarang, kamu aku pecat. Dan mas ini akan menjadi sopir pribadiku, sekaligus pemilik mobil ini. Udah mas, ayo kita jalan. Baik-baik Pak. Aduh, siapa ini yang melempar minumanku sampai jatuh? Mas maaf ya, saya yang melempar minuman mas. Maksud kamu apa sih Kang? Kamu tahu nggak? Itu tuh minuman satu-satunya untuk berbuka. Iya mas, sekali lagi saya minta maaf ya. Minta maaf, minta maaf. Pokoknya kamu harus ganti rugi minumanku itu. Ya Kang, kamu itu harus ganti rugi ke minuman orang gila ini. Apa kamu gak kasihan Kang? Satu-satunya menu berbuka dia itu, ya minumannya itu. Malah kamu jatuhin. Cepat kamu ganti rugi. Apa nggak salah mas? Yang harusnya ganti rugi itu kamu. Kang, kok kamu malah menyalahkan Mas ini? Kan kamu yang melempar ke minumanku. Ya iyalah mas, karena penyebab aku melempar ke minumanmu itu gara-gara dia. Hah? Kok bisa Kang? Iya, tadi itu. Ada orang buta itu. Aku kerjain aja deh.
Alhamdulillah, akhirnya sudah azan. Akhirnya aku bisa buka. Jadi azan yang kamu dengar itu berasal dari HP Mas ini yang sengaja dia putar agar kamu kira sekarang udah waktunya berbuka, padahal belum. Hah? Apa benar seperti itu, Mas? Kang, orang buta kayak gini aja kamu bela. Gak asik ah. Oh, jadi bener ya, Mas. Kamu sengaja mengejek aku agar puasa aku batal ya? Iya memang. Lah terus kamu mau apa? Aku itu nggak nyangka, Mas. Aku ini ibadah. Tapi kamu malah bercandain. Dah, kalian semua ini gak asik. Makasih ya, Kang. Berkat Akang, aku gak jadi berbuka puasa sebelum waktunya. Iya Mas, sama-sama. Tapi sekarang aku bingung, Kang. Mau berbuka dengan apa? Yaudah Mas kalau gitu, yuk ikut aku. Kita berbuka bersama. Hah? Iya, Kang. Makasih banyak ya.